takut kepada manusia, wajar dong Bang. Oke, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran, siapakah yang lebih berhak ditakuti? Allah atau manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya Muhammad lebih takut kepada siapa? Lebih takut kepada siapa? Ya kepada Allah. Loh, bukan kepada manusia, Bang. Nih, dan kamu lebih takut kepada manusia. Sedangkan Allah sebenarnya yang lebih berhak kamu takuti. Nyatanya, harapannya, Bang. Harapannya, umat itu takutnya sama Allah. Jangan sama manusia. Tapi kenyataannya, Muhammad lebih takut kepada manusia. Sesuai dengan ayat yang tertulis ini. Kamu lebih takut kepada manusia. Sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Makanya saya bilang, Bang. Bagaimana mungkin abang nekat mengikuti orang yang lebih takut kepada manusia. Ketimbang takut kepada Tuhan. Ayo. Enggak, itu Zaid itu siapa dulu tuh? Itu Zaid itu siapa? Sahabat. Jadi begini, Muhammad itu punya anak angkat. Namanya Zaid. Oke. Nah, Zaid ini ketika dia sudah tumbuh dewasa, Muhammad mencarikan istri untuk dia. Ya. Namanya Zainab. Oke. Ternyata jodoh pilihan Muhammad ini ya nggak bisa dikatakan jodoh yang tepat karena buktinya mereka cerai. Kalau ditanya umat muslim, wahai kaum muslimin dan muslimat, jikalau Muhammad memilihkan kalian jodoh, bukankah itu nanti akan menjadi jodoh yang terbaik? Pasti mereka akan menjawab, iya, kamu pasti. Tapi faktanya Muhammad sendiri pernah memilihkan jodoh. Nyatanya mereka, rumah tangga mereka retak. Mereka cerai. Dan ketika mereka cerai, istrinya anak angkatnya sendiri diambil Muhammad menjadi istrinya Muhammad. Gitu loh. Nah, di dalam hukum Taurat, di dalam kitab Taurat Musa, disebutkan, jangan kamu mengingini istri sesamamu. Tapi di dalam Al-Quran, justru Allah yang menikahkan Muhammad dengan bekas istri anak angkatnya. Makanya Bang, saya bilang, itu perjanjian lama atau perjanjian baru Bang? Perjanjian lama. Tadi itu. Hukum Taurat. Perjanjian lama. Iya. Hukum jadi Taurat. makanya saya bilang Bang. Setelah saya meneliti Al-Quran dan Bible secara seksama, saya simpulkan mustahil bahwa Tuhan yang di dalam Al-Quran ini adalah Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Bukan Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab Taurat, bukan Tuhan yang ada dalam kitab Injil, tetapi Tuhan lain. Dan setelah saya selidiki, memang benar. Tuhan yang dipromosikan Muhammad itu adalah Tuhannya orang-orang Quraisy. Para penyembah berhala di Ka'bah. Bentar. Ini konteksnya beda konteks, berarti kita melebar dong. Bukan, ini kesimpulannya. Kita kan sudah ketemu nih masalahnya di sini, biar kita nggak muter-muter di situ terus. Iya, biar nggak melebar ke sana ke sini, Edis. Saudara. Jadi jangan melebar ke sana. Mari kita fokus di sini aja dulu. Nanti kalau kita bicara ketuhanan, nanti saya tanya nanti. Gitu loh Bang. Kita fokus ke sini aja. Kan sudah selesai yang di sini tadi, bahwasanya betul Muhammad takut kepada manusia, betul? Enggak, itu Muhammad yang memperingati tuh. Yang memperingati si Zaid. Betul. Tahanlah terus istrimu, kata Muhammad. Padahal di dalam hatinya Muhammad dia menyembunyikan sesuatu. Dia menyembunyikan sesuatu di hatinya Muhammad ini. Ada yang disembunyikan. Tapi dia ngomongnya lain. Takutlah kamu kepada manusia. Gitu kan digituin Zaidnya. Iya. Bukan begitu Bang. Maksudnya begini loh. Muhammad ngomong sama Zaid. Pertahankanlah terus istrimu. Jangan kau ceraikan. Kata Muhammad begitu. Jangan diceraiin. Istrimu itu jangan kau ceraikan. Pertahankan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Padahal di hatinya Muhammad itu ada yang disembunyikan. Betul.
Nah, makanya saya bilang, orang yang berkata A, padahal di hatinya B, bukankah itu yang dimaksud dengan definisi munafik? Oh, berarti jelas. Jadi menurut itu kalau saya menanggapi itu kalimat perkataan Nabi Muhammad itu kepada Zaid, berarti Zaid itu memang begitu dong, harus diingatin sih, harus takut pada manusia. Emang benar. Jadi bukan Nabi Muhammad yang takut gitu. Gini aja Bang, Abang ada Al-Quran? Ada Al-Quran di situ? Kebetulan sekarang lagi di tempat kerja nggak ada, Bang. Nah, itu dia Bang, makanya begini Bang, Abang saja belum pernah tahu ayatnya, merasa asing, bahkan merasa bingung, ini siapa? Maksudnya saya kan merasa asing kan Bang, gini loh. Kenapa sih kok bisa begitu gini Bang? Saya itu sudah melakukan penelitian. Kenapa sih orang Islam nggak ngerti Al-Quran? Gini, masalahnya itu di sini. Sudah terdogma di dalam otak orang-orang Islam bahwa Al-Quran itu dibaca, nanti dapat amal. Makanya ketika dia membunyikan huruf-huruf Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Bentar Bang. Oke, izin. Sebagian mungkin saudara-saudara sesama Islam begitu membaca Al-Quran dapat amal atau pahala. Kalau pemahaman saya pribadi, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil dan perlahan, artinya di mana kita membaca Al-Quran supaya kita tahu juga arti dan hukum bacaannya, bukan sesama-sama kita lalu dapat enggak. Wah, tapi memang benar apa yang disampaikan sama Bang Edis, sebagian juga berkata demikian gitu. Bang, saya pernah punya pengalaman, oke? Saya pernah punya pengalaman. Suatu saat ada seseorang membaca Al-Quran di samping saya. Ya kan? Ya. Nangis dia, nangis. Saya tanya sama dia, kenapa kamu nangis? Dia mengelap-ngelap air mata. Kenapa kamu nangis? Saya bilang begitu. Enggak apa-apa. Tapi sebenarnya saya tahu dia nangis karena apa. Tapi saya pura-pura nanya dia, kenapa kamu nangis? Dia hanya senyum saja, nggak jawab. Saya tahu dia nangis ketika dia baca Quran. Terus saya bilang, waktu kamu baca itu kamu tahu nggak artinya? Dia nggak tahu artinya. Dia bilang sama saya, dia hanya terharu saja ketika mendengarkan lantunan ayat-ayat itu. Sama kayak orang ini, Bang, tahu dengar ini. Biasanya saya meneliti. Orang Sunda ketika dia mendengar seluring kabayan, tutut, itu dia membawa satu ini. Jiwanya itu seolah-olah teringat, apalagi orang-orang Sunda di perantauan, ketika dia mendengar seruling si kabayan begitu, itu pasti dia teringat-ingat. Kayaknya dia ada nempel jiwanya. Begitu juga orang Minang. Orang Minang dia kalau dengar seluring Minangkabau juga begitu. Orang Batak juga begitu. Ketika di perantauan didengarnya lah seruling Batak, tutut. Dia pasti langsung teringat. Jadi saya mikir psikologi seseorang. Ternyata musik atau satu irama itu menggerakkan hati seseorang dan membuat pikiran seseorang itu menerawang kepada sesuatu yang sedemikian rupa. Nah, saya melihat seperti itu. Orang-orang Muslim ketika dia baca Quran, mereka teringat pada lantunan nada-nada demikian rupa. Lalu mereka menangis tanpa tahu artinya, tanpa mengerti artinya. Nah, sebentar. Saya inikan dulu. Nah, makanya saya bilang begini. Ternyata banyak orang-orang Islam ketika mereka membaca Al-Quran dengan tartil, ya, dengan merdu seperti itu, lalu mereka menangis meneteskan air mata tanpa dia tahu apa isinya. Makanya saya bilang, Bang, banyak orang Islam nggak ngerti Al-Quran karena baca Quran tujuannya kayak begitu. Tujuannya baca Quran kayak begitu, cari amal, cari pahala, dan dia ingin mencari ketenangan. Nggak dibaca, Bang. Waktu mereka baca surat An-Naba 33. An-Naba 33 itu bunyinya begini. Waqaiba atroban. Kalau membaca dengan tartil kan, dengan merdu nada-nada kan. Kayak gitu sampai mereka nangis-nangis begitu. Tapi tahu nggak mereka artinya?
Artinya, Enggak. dan gadis-gadis montok yang sebaya. Itu artinya. Tapi kalau dibaca Arabnya, mereka nangis. Giliran dibaca artinya, gadis-gadis montok yang sebaya. Gadis-gadis yang berpayudara besar, itu artinya. Oh, jangan gitu. Mana ada Loh, payudara? saya tunjukkan. Yuk. Saya tunjukkan ayatnya, Bang. Tunjukkan. Oke. Bahaya ini abang ini tidak mengerti Al-Quran ternyata, saudara. Ya, nih. Ayo, Sebentar. bukain, Cok. Saya balikkan ya, sebentar. Nih. Oke. Nih, Bang. Ini waqaiba atroba, ya. Ya. Di dalam surat gadis-gadis, gadis-gadis montok yang sebaya. Nih. gadis-gadis molek yang sebaya. Ini terjemahan sudah dipalsukan. Di dalam Ini sudah terjemahan dipalsukan. yang lain, sebentar, biar saya selesaikan. Di dalam terjemahan Ya. yang lain, ini gadis-gadis Bukan, montok. Sebentar, Bang. Bukan, Bang. Bukan, Iya. Bang. Coba, abang ada Al-Quran di Jangan rumah? kasih- Sebentar. Abang ada Al-Quran? Ini saya bukan di rumah, Bang. Benar, saya akan iakan Bang, Kita saya jalan, Bang. siap, dengar. Saya siap, dengar, Bang. Saya siap mempertanggungjawabkan. Sebentar, Bang, biar saya selesaikan. Saya siap mempertanggungjawabkan perkataan saya di hadapan hukum. Kalau tidak ada Al-Quran yang terjemahannya gadis-gadis montok yang sebaya, saya nggak usah proses hukum, Bang. Terjun saya dari Monas. Lompat saya dari Monas kalau memang yang saya omong nggak ada. Ya, Ini nanti terjemahan kita- dipalsukan. Ini terjemahan dipalsukan. Nih, Ini dipalsukan ini. sebentar, kita baca tafsirnya ya. Nih, Wiba atsrota ya. atroban, Bang, bukan atrosra. Nih, lihat nih, saya bacakan, Bang, ya. Di dalam Atroba. tafsir Wajiz, nih, saya bacakan nih. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan, ya. Harus kita sensor, Bang. Kenikmatan seksual dan pemberikan tentraman hati. Bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita. Bang, Coba abang baca. Sebentar, Bang, sebentar. Di situ. Aduh. Sepakat saya, sepakat. Saya iakan nih, Bang, saya iakan. Udah, sepakat saya. Bang, dan berpayudara? Berpayudara apa, Bang? Berpayudara? Oke, Bang, oke. Aduh. Montok dan umur mereka sebaik. Nih, Bang. Ini saya putarkan, Ustadz, dengarkan sedikit aja, Bang, sedikit. 1 Oke. menit saja, 1 menit. Nih, lihat nih. 1 menit, Bang. Bentar, Bang, ya. Besarin, Bang. Besarin dikit. Sabar. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Iya, Terus? benar. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. 70 tahun, Bang, berdiri, Bang. Aduh. Apa enggak pegel, Bang? Nah, itu, saudara-saudara. Aduh. 70 tahun, Bang, berdiri, Bang. Pegel, Bang. Gimana? Monas aja, Bang. Monas. 30 tahun harus direnovasi, Bang. Ganti tulang-tulangnya nih ya. Cor-corannya harus diganti, Bang. Kalau enggak patah. Monas. Berat, saudara-saudara. Iya, Bang. Apa masalahnya, Bang, ya? Biarin Tadi aja. kan saya bilang bahwa hadiah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah sungai-sungai yang berisi komer. Jadi minum komer, Bang. Betul. Iya, Nah, iya namanya juga dan surga. juga gadis-gadis yang berpayudara montok, betul. Lebih dari itu kadang. Iya. Bahkan apa kata Ini kan nih? surga, kan? Nih, Bang, ya. Nih. Abang Jadi dengerin enak ini. juga Ini gitu, dalam Bang. acara TV, Bang. Ini dalam acara TV. Coba, Bang, ya. Dengerin nih, Bang. Nih, Bang. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia.
Inilah yang kita tahan-tahan di dunia, dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Tuh, itu Bang. Itu ajaran Islam. Makanya aku bilang, Bang, apa yang dikatakan Yesus? Apa yang dikatakan di dalam Injil? Saya akan bantah tuh, siapa sih Ustaz siapa sih? Ustaz Syam di acara TV, Trans TV. Ustaz Syam mengatakan pesta seks. Itu kayaknya Ustaz ini perlu dipertanyakan. Waduh. Ini dasarnya ada, Bang. Ini loh, kenikmatan seksual. Gimana sih Abang ini kok? Yang namanya di surga, Bang. Sekarang saya begini ya. Kalau di ajaran Abang sendiri nih ya, di kitabnya ya, dia mau di Bible kayak begitu. Kalau Abang itu perbuatannya baik, gitu kan? Ada nggak surga di situ? Ada nggak surga? Ya, baik. Ya? Baik. Nah, Tuhan, ada sebentar Bang. Yesus kami pernah ditanya, bagaimana tentang hari kebangkitan? Ya kan? Ada satu paham ketika itu di dalam agama Yahudi, namanya paham Saduki, di mana mereka tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Kalau orang udah mati itu mati aja, nggak ada kebangkitan. Nah, orang-orang ini bertanya untuk mengejek paham yang percaya kepada kebangkitan. Dia bilang begini kepada Yesus. Kalau ada perempuan nikah sama laki-laki, matilah laki-laki ini. Nah, kemudian nikah lagi. Sampai begitu terus sampai 7 kali. Nanti di hari kebangkitan, siapa yang menjadi suaminya dia? Karena semua sudah bersuamikan dia. 7 orang tadi, yang mana yang jadi suaminya? Besok di dalam surga. Menurut pertanyaan orang-orang Saduki. Lalu apa kata Yesus? Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kuasa Allah. Pada waktu hari kebangkitan, manusia tidak kawin atau dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tidak kawin dan dikawinkan. Sedangkan di dalam ajaran Islam, kawin-mawin. Betul? Makanya saya bilang beda. Injil dengan Quran, Injil dengan Taurat dengan Quran itu beda, Bang. Tuhannya beda. Makanya saya bilang, Bang, kenapa kalian ini yang memperkenalkan Tuhannya orang-orang Quraisy, orang-orang pagan Quraisy, kalian bilang itu Tuhan di dalam Taurat dan Injil. Disinilah saya sebagai orang Kristen yang protes. Gitu loh. Tolong, Tuhan sendiri aja, jangan ditempel-tempelin ke Injil dan Taurat. Beda Tuhannya. Gitu loh, Bang. Itu sebenarnya poinnya. Kalau urusan Tuhan dengan kitabnya Abang, tapi jangan yang dibawa sama Paulus ya. Jujur aja saya nggak. Kalau di itu perubahan saya nggak yakin. Itu kalau kitabnya Abang saya yakin kok. Tapi kalau saya paling berbakti juga kepada Musa gitu. Saya mencintai Nabi Musa, tapi sebagai Nabi saya, Bang, bukan sebagai Tuhan. Seperti itu, Bang. Gitu masa Tuhan bisa kencing sih, Bang, bisa berak. Umat Muslim betul tidak, Bang, berseru-seru kepada Muhammad? Berseru-seru kepada Muhammad? Iya betul. Iya. Kita ngerti Nabi Muhammad. Ketika, Bang, waktu kami di gereja, kami ke gereja nih, ya, kami berseru-seru, Yesus, betul. Kami nyanyi-nyanyi, menyebut-nyebut, memanggil-manggil Yesus, betul. Iya, gitu. Nah, kalau ada orang Islam lewat, waktu kami di gereja begitu, apa kata orang Islam? Jangan berisik, jangan geber-geber motor. Ada orang Kristen lagi ibadah, lagi nyembah Yesus, betul? Betul. Nah, sekarang kalau umat Muslim, itu kami kan di gereja, nggak di jalan raya, ya kan? Nah, kalau umat Muslim gelar tikar di jalan raya digelar tikar, ya kan? Nah, mereka punya acara juga. Namanya acara sholawatan. Pakai rebana, nyanyi-nyanyi, Ya Rasulullah, gitu kan? Kemudian kalian bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul? Bagus suaranya Bang Edis. Nah, makanya aku bilang, Bang, apa salah kalau saya juga orang Kristen lewat, saya bilang, waktu saya lewat, jangan geber-geber motor, saya bilang, jangan ganggu, orang Islam lagi nyembah Muhammad. Sama, Bang. Loh, nah ini kan beda dong. Saya tidak beda dong. Saya menyembah Muhammad, Bang, ketika kami orang Kristen nyanyi-nyanyi di gereja manggil-manggil Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus. Giliran kalian begitu juga pukul-pukul rebana, manggil-manggil Muhammad, nggak mau dibilang nyembah Muhammad. Gimana sih kita ini, Bang? Aduh, berat kita ini, Bang.
Begini bang, jadi kan kalau abang itu beneran nyembah Yesus bang, Yesus sama dengan berarti waktu nyembah Muhammad pura-pura. Saya tidak pernah menyembah Muhammad bang, saya menuruti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Muhammad. Itu versinya saya ini bang. Versinya saya. Kalau ada orang Kristen nasi diginiin, namanya makan nggak? Makan. Kalau orang Islam juga begini, namanya makan juga. Makan. Makan. Kalau orang Kristen manggil-manggil Yesus, ya Yesus, nyanyi di gereja, namanya nyembah Yesus nggak? Nyembah Yesus. Nah, kalau orang Islam nyanyi-nyanyi, manggil-manggil Muhammad, namanya nyembah Muhammad nggak? Tolak kepada Muhammad. Saudara. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu sholawat bang. Jadi begini bang, ketika saya tidak sepaham dengan abang, ini kan kita diskusi bang. Ketika saya tidak sepaham dengan abang, lalu jangan menjadi sesuatu yang harus kita harus pelan-pelan bang. Iya gini bang, gitu. Semua kembali kepada penonton kok. Semua kembali kepada penonton kita bang. Gini, semua kembali kepada penonton kita. Sekalipun abang tidak mengakui, penonton tuh tahu kok, dilihat kenapa Islam ini kok standar ganda gitu pasti. Masa satu perbuatan penonton, mereka kan tetap aja penonton bang. Kita yang pemain di atas ini biarin aja. Iya, artinya tetap saja mereka itu bisa menilai bang bahwa di sini dari pihak Muslim tuh berstandar ganda gitu loh bang. Tapi intinya gitu lah bang. Intinya yang menonton silahkan, tidak ada larangan mau menilai apapun itu. Tapi begini bang, kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya kepada versi kita sendiri bang. Pelan-pelan gitu ya bang. Oke lah. Yang saya sepakati, saya sepakat. Ya, intinya semua kembali kepada penonton lah gitu intinya ya. Artinya gini bang, saya pun mengajak abang begini untuk mengikuti Yesus dan berhenti Muhammad bang. Karena apa? Karena tadi kan kita sudah lihat bagaimana Muhammad. Abang belum saya ceritain lagi nanti Muhammad kena sihir. Saya jawab dulu bang. Tadi abang bilang saya mau ngajak abang untuk nyembah Yesus berhenti menyembah Muhammad. Saya tidak akan pernah menyembah manusia, baik itu Muhammad maupun Isa. Muhammad adalah manusia, Yesus adalah manusia. Ini berat ini kayaknya. Bang. Itu. Dengarkan ya bang ya, dengarkan. Tadi kita sudah membuat apa yang dilakukan orang Islam terhadap Muhammad dan apa yang dilakukan oleh kami orang Kristen terhadap Yesus. Kami memuliakan Yesus, bernyanyi-nyanyi, memuji Yesus, memanggil-manggil nama Yesus, betul? Nah, sedangkan kalian juga berbuat seperti itu kepada Muhammad, betul? Ya. Dengan berkata, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Itu mah cipta angarang-harang itu bang, itu angarang kan itu orang Muslim loh bang. Allahu ala Muhammad. Iya itu makanya saya bilang kalian kan memanggil-manggil Muhammad. Alaihi wasallam itu bukan menyembah saya. Buset. Jadi ketika kami di gereja kayak begitu bernyanyi-nyanyi memuji-muji Yesus, kalian bilang orang Karesteng lagi nyembah Yesus, betul nggak? Makanya ketika kalian juga kayak begitu, tapi bukan di masjid, di jalan raya, gelar tikar, gelar tikar di jalan. Nah, ketika kalian gelar tikar di jalan, bang, sebentar dulu. Ketika saya nggak pernah gitu, no. Dan ketika kalian gelar tikar di jalan, I never do that, bro. Oke, ketika kalian melakukan itu di jalan, bang, kalian juga melakukan hal yang sama seperti apa? Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rasul. Kan kalian bilang begitu, pukul-pukul rebana, preng ya kan? Bukan aku. Iya. Bukan aku nggak pernah. Berarti mereka nyembah Muhammad. Berarti mereka yang kayak gitu namanya nyembah Muhammad. Enggak dong. Tapi bukan saya.
Iyalah, intinya gini bang, ada standar ganda di sini, gitu loh. Waktu kami begitu namanya nyembah, tapi waktu kalian begitu namanya bukan nyembah. Nah, itu bedanya. Tapi gini, saya mau tanya dulu sama bang. Intinya Anda sudah mengaku ya bahwa ada orang Islam yang begitu ya? Iya ada benar. Oke. Waktu orang Islam bilang begini bang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia lagi bilang gitu sama Muhammad ada di mana bang? Muhammad ada di mana ya? Udah meninggal kan Muhammad? Di kuburan, betul? Iya betul. Oke. Jadi kalian berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul? Betul. Kami berseru-seru kepada Yesus dan Yesus tidak ada dalam kubur, tetapi dia bangkit mengalahkan maut. Makanya saya bilang, Bang, jangan ikut orang mati, Bang. Ikut Yesus. Gitu loh. Siapapun dia. Saya mengetuk hati Anda. Saya ketuk. Bang. Ada firman Tuhan, Bang. Barang siapa ketika Yesus mengetuk pintu hati Anda dan Anda membuka pintu hati Anda, maka Yesus akan masuk mendapati Anda. Makanya saya bilang gini, Bang. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Muhammad nggak pernah ngomong, Bang, "Akulah jalan dan kebenaran." Bahkan Muhammad sudah di alam kubur, dia di kuburan. Bagaimana mungkin seseorang di dalam kubur memimpin Anda kepada hidup? Bukankah secara logis Yesus yang lebih pantas menuntun orang kepada hidup? Karena Yesus sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Betul. Makanya tadi abang bilang percaya sama Injil. Saya bilang saya menjelaskan Injil. Makanya ku bilang, saya percaya, Bang. Saya percaya sama kitab Injil. Inti daripada Injil adalah supaya seseorang itu datang kepada Yesus, mengikuti Yesus. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Bagaimana mungkin, Bang? Bagaimana mungkin mau ke sorga, mau kepada hidup yang kekal, dipimpin sama orang dalam kubur? Harusnya dipimpin oleh orang yang sudah ke sana langsung. Yesus naik ke sorga, Muhammad mohon maaf, Bang, masih di kuburan. Gitu loh, Bang. Sekarang kan giliran saya, Bang, ya. Silakan. Saya mencintai Nabi Isa, ya. Saya tidak menyembah Muhammad. Muhammad adalah manusia, Nabi Isa adalah manusia. Oke? Dan saya bersumpah tidak akan pernah menyembah mau ikut manusia. Gitu. Itu ciptaan. Baik. Gitu, saya jawab. Abang percaya kepada Al-Quran? Percaya. Di dalam Al-Quran ada nggak menyembah manusia? Menyembah manusia tidak ada dong. Kalau ada gimana? Apakah Anda siap meninggalkan Islam? Tidak, itu kadang abang aja ya beda tafsir. Oke, saya bacakan ayatnya. Masih bacakan ayatnya? Ya, Bang, bacakan. Oke, baik, kita siap-siap kita bacakan ayatnya, saudara-saudara ya. Oke. Kita bacakan. Aku tidak akan pernah menyembah Nabi Muhammad. Baik, kita bacakan ayatnya ya, Bang ya. Teman-teman juga menyimak ya dalam Quran ya, teman-teman ya. Kita bukakan. Di dalam Quran, sebentar. Di dalam surat, ini sudah saya ketik pakai bahasa Indonesia, tapi tetap saja nih. Surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-30 sampai dengan 38. Saya bacakan nih, ya. Dikacakan di sini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak. Sekarang saya tanya, Bang, ada nggak di dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu disembah di sini? Oke, itu sujud, Bang. Itu Nabi Adam. Ya, sujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Sujud ya sujud, Bang. Jadi sujud itu bahasa Arab, Bang.
Kalau itu, Bang, sekarang saya tanya dulu, Bang. Bang, coba dengar ya, Bang ya. Bang, dengar dulu. Nabi Adam itu saya Sujud. tidak pernah diajarkan menyembah Nabi Adam. Bang, sujud itu bahasa apa? Sujud itu ya sujud. Iya, bahasa apa itu sujud itu? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Sujud juga kali ya benar. Sujud itu menyembah, bahasa Indonesianya, Bang. Aduh, berat sekali ini saudara-saudara. Jadi begini, Bang ya. Di dalam Bible mau sujud kepada manusia, Bang. Nggak mau, saya nggak mau sujud kepada manusia. Iya, berarti Anda termasuk iblis. Karena di sini disuruh, diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Tetapi iblis tidak mau, maka Anda adalah syaitan. Gimana sih? Saya tidak mau menyembah manusia. Iya, makanya dikatakan bahwa Anda termasuk golongan syaitan. Ini loh, Bang. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, sujudlah kalian kepada Adam, tetapi iblis menolak, makanya dia disebut sebagai syaitan. Itu adalah kata penghormatan karena Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Oke. Gitu. Berarti boleh nggak sujud menyembah kepada manusia menurut Al-Qur'an? Penghormatan sujud itu adalah boleh atau tidak, Bang. sujud menyembah kepada manusia? Tidak. Termasuk syaitan. Oke, Bang. Ini sudah jam berapa, Bang? Mungkin kita lanjut lagi nanti ya. Siap. Oke, terima kasih, Bang. Kita lanjut nanti, Bang ya. Kawan-kawan, terima kasih Bang Edis. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, Bang ya. Oke, sama-sama Bang, biasa ya. Oke. Salam hormat. Ya, salam. Sama, Bang.